Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan membawakan dua materi dari akuntansi keuangan lanjutan. Untuk materi pertama yaitu akuntansi penjualan konsinyasi untuk pengamat. Sebelum itu kita perkenalan diri dulu yuk. Halo semua, perkenalkan, saya Alina Damayanti dengan NIM 23 10 11 20 19 59. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Reja Palepi dengan NIM 23 10 11 20 14 01. Halo semuanya, perkenalkan saya Safinatun Rahmawati dengan NIM 23 10 11 20 11 03. Oke, kita langsung ke materinya ya. Let's go. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dari konsinyasi. Penjualan konsinyasi adalah suatu jenis penjualan dengan cara menitipkan barang dagangan kepada pihak lain untuk dijualkan. Barang dagangan yang dipakai sebagai objek penjualan konsinyasi disebut dengan istilah barang konsinyasi. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan pokok antara transaksi penjualan konsinyasi dengan penjualan reguler. Penjualan reguler yaitu hak milik barang dipindahkan saat transaksi penjualan dan menyerahkan barang. Terus ada lagi biaya operasional ini ditanggung oleh penjualan sendiri. Terus penjualan langsung dicatat sebagai pendapatan. Dan yang terakhir, resiko atas barang, misalkan rusak atau tidak laku, itu ditanggung oleh penjual. Sedangkan untuk penjualan konsinyasi, hak milik barang baru dipindahkan setelah berhasil dijual ke pihak ketiga. Setelah itu, biaya operasional ditanggung oleh pengamat atau pemilik barang. Pengiriman barang bukan transaksi penjualan sehingga belum diakui sebagai pendapatan. Dan yang terakhir, resiko kerugian atas barang yang ditanggung oleh si pengamat. Jadi, perbedaan utama antara penjualan konsinyasi dan penjualan reguler ada pada hak milik dan biaya operasionalnya. Dalam penjualan konsinyasi, barang masih menjadi milik pengamat sampai berhasil dijual ke pihak ketiga. Sementara itu, pada penjualan reguler, hak milik langsung berpindah saat transaksi itu terjadi. Selain itu, semua biaya operasional dalam konsinyasi ditanggung oleh pengamat, bukan si komisioner. Oke, lanjut ke istilah penting dalam konsinyasi. Di sini ada 4. Kita langsung masuk aja yang pertama, yaitu pengamat, yaitu pemilik barang yang menitipkan untuk dijualkan. Yang kedua ada komisioner, yaitu pihak yang menerima titipan dan akan menjual barang tersebut. Yang ketiga ada konsinyasi keluar. Konsinyasi keluar ini barang yang dikirim oleh si pengamat kepada si komisioner. Dan yang terakhir ada konsinyasi masuk, yaitu barang yang diterima oleh komisioner dari si pengamat. Selanjutnya yaitu ada beberapa alasan bagi pengamat untuk mengadakan penjualan. Nah, yang pertama merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk memperluas daerah pemasaran. Yang kedua, barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada pihak komisioner, sehingga resiko kerugian dapat ditekan. Yang ketiga, harga barang yang bersangkutan tetap dikontrol oleh pengamanat. Yang keempat, jumlah barang yang dijual dan persediaan barang yang ada di gudang mudah dikontrol sehingga resiko kekurangan atau kelebihan barang dapat ditekan dan memudahkan untuk rencana produksi. Nah, sedangkan alasan bagi komisioner untuk bersedia menerima titipan itu yang pertama, komisioner tidak dibebani resiko menanggung rugi bila gagal dalam penjualan barang-barang konsinyasi. Yang kedua, komisioner tidak mengeluarkan biaya operasi penjualan konsinyasi karena semua biaya akan diganti atau ditangguhkan oleh pengamanat. Yang ketiga, apabila terdapat barang konsinyasi yang rusak dan terjadi fluktuasi harga, maka hal tersebut bukan tanggung jawab komisioner. Yang keempat, kebutuhan modal kerja dapat dikurangi sebab komisioner hanya berfungsi sebagai penerima dan penjual barang konsinyasi untuk pengamanat.
Dan yang terakhir, komisioner berhak mendapatkan komisi dari hasil penjualan barang konsinyasi. Saya akan melanjutkan materi, yaitu barang konsinyasi milik pengamat yang dititipkan kepada komisioner mempunyai perlakuan akuntansi, yaitu yang pertama, barang konsinyasi yang dikirim pada komisioner tidak dicatat dengan pemindahan hak milik atas barang, sehingga barang konsinyasi harus tetap dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamat. Yang kedua, pengiriman barang konsinyasi dari pengamat pada komisioner bukan suatu transaksi penjualan, sehingga pengiriman tersebut tidak boleh diakui sebagai adanya pendapatan. Dan yang ketiga, pengamat bertanggung jawab atas seluruh biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi, dimulai dari barang konsinyasi dikirim sampai berhasil dijual oleh komisioner pada pihak ketiga. Selanjutnya ada akuntansi konsinyasi pengamat dengan metode laba terpisah. Metode pencatatan konsinyasi dilakukan secara terpisah dari transaksi reguler, baik untuk barang maupun pendapatan penjualan. Seluruh transaksi konsinyasi dicatat dalam rekening khusus bernama konsinyasi keluar. Pada akhir periode, laba konsinyasi yang telah dihitung akan dipindahkan ke rekening laba rugi, agar menjadi bagian dari laba usaha secara keseluruhan. Selanjutnya ada akuntansi konsinyasi untuk komisioner dengan menggunakan metode laba tak terpisah. Prosedur akuntansi bagi komisioner pada metode laba tak terpisah ini pada dasarnya sama dengan metode laba terpisah, namun tanpa penggunaan rekening khusus konsinyasi. Semua transaksi dicatat seperti penjualan biasa. Untuk membedakan barang titipan dengan barang milik sendiri, setiap transaksi yang terkait barang konsinyasi dicatat pada rekening atas nama pengamanat. Contohnya untuk debit, yang pertama untuk mencatat pengeluaran biaya-biaya yang menjadi tanggungan pengamanat. Dan yang kedua, untuk mencatat penyetoran uang. Kalau untuk contoh kredit, yang pertama, untuk mencatat harga pokok penjualan saat terjadinya transaksi penjualan. Dan yang kedua, untuk mencatat penerimaan lain dan hasil penjualan konsinyasi. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu akuntansi penjualan konsinyasi untuk komisioner, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Selanjutnya yaitu ada akuntansi penjualan konsinyasi untuk komisioner. Nah, pihak lain yang menerima titipan barang untuk dijualkan tersebut itu disebut komisioner atau konsigni. Salah satu alasan komisioner mau menerima barang dari pihak pengamanat dengan harapan akan mendapatkan pendapatan komisi apabila berhasil menjual barang titipan tersebut. Nah, adapun kewajiban-kewajiban bagi komisioner akibat adanya perjanjian konsinyasi dengan pengamat. Nah, yang pertama berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjualkan barang konsinyasi tersebut dengan harga dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian. Yang kedua, menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang konsinyasi dari kecurian, kebakaran, dan resiko fisik lainnya. Yang ketiga, mengelola secara fisik maupun akuntansi barang-barang konsinyasi agar mudah diidentifikasi. Yang keempat, membuat laporan penjualan konsinyasi secara periodik kepada pengamanat. Selanjutnya yaitu hal yang terpenting bagi konsigni atau hak konsigni. Pihak konsigni berhak memperoleh pengganti atas pengeluaran yang dibutuhkan berkaitan dengan barang konsinyasi dan juga berhak memperoleh imbalan atas penjualan barang konsinyasi. Pihak konsignen berhak menawarkan garansi biasa atas barang konsinyasi yang dijual dan sementara itu pihak konsignor terkait pada syarat pemberian garansi seperti ini. Selanjutnya yaitu kewajiban pihak konsigni. Pihak konsignor harus melindungi barang-barang pihak pemilik dengan cara yang baik dan sesuai dengan sifat barang dan kondisi konsinyasi. Jika pihak konsigni telah menerima instruksi khusus, maka ia harus melaksanakannya dengan baik untuk menghindari kewajiban. Pihak konsigni harus menjual barang konsinyasi dengan harga yang telah ditentukan
Atau jika ada ketentuan mengenai harga, ia harus menjualnya dengan harga yang memuaskan kepentingan pihak pemilik. Pihak konsigni harus memisahkan barang konsinyasi dari barang dagangannya yang lain. Pihak konsigni harus mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan penjualan barang konsinyasi. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi oleh komisioner. Jadi, komisioner mencatat transaksi penjualan konsinyasi dalam akun khusus. Di sini ada transaksi yang dicatat meliputi di sini ada 4 ya. Yang pertama, penjualan barang konsinyasi. Yang kedua, pendapatan komisi. Yang ketiga, biaya-biaya yang dikeluarkan komisioner dan ditanggung oleh si pengamat. Dan yang terakhir itu pengiriman uang hasil penjualan kepada pengamat. Dalam metode laba terpisah, komisioner memakai akun khusus yang disebut dengan konsinyasi masuk. Melalui akun ini, semua transaksi konsinyasi dicatat secara terpisah dari penjualan biasa. Misalkan saat komisioner menjual barang titipan, hasil penjualannya masuk ke sisi kredit. Sedangkan komisi yang menjadi haknya dicatat di sisi debit. Dengan cara ini, komisioner bisa melihat berapa laba atau rugi yang berasal khusus dari penjualan konsinyasi. Selanjutnya ada masalah uang muka dalam penjualan konsinyasi. Dalam perjanjian konsinyasi, komisioner dapat diminta membayar uang muka sebagai bentuk jaminan dan bukti kesanggupan untuk menjual barang milik pengamat. Karena itu, pada awal kesepakatan komisioner harus menyerahkan uang muka sesuai jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Uang muka konsinyasi dapat dikembalikan kepada komisioner pada akhir konsinyasi, karena bersifat sebagai jaminan dan bukan bagian dari transaksi barang. Uang muka tersebut tidak dicatat dalam rekening konsinyasi, melainkan disajikan sebagai piutang dalam neraca hingga konsinyasi selesai. Selanjutnya, ada akuntansi konsinyasi untuk pengamat dengan metode laba tak terpisah. Dalam metode laba tak terpisah ini, transaksi konsinyasi dicatat seperti transaksi penjualan biasa, tanpa menggunakan rekening khusus konsinyasi. Penjualan konsinyasi tetap memerlukan pencatatan harga pokok penjualan, dan dilakukan memorial untuk menjaga aliran barang konsinyasi. Selain itu, laba atau rugi dari penjualan konsinyasi tidak ditutup ke rekening laba rugi pada akhir periode, sehingga tetap menyatu dengan transaksi reguler.